Selamat sore teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu tentunya dan rezekinya selalu dilancarkan ya. Oke, dan kita kembali lagi ke prediksi bola malam ini ataupun laga-laga dini hari, yakni pada edisi 28 sampai dengan 29 Agustus 2023 ya. Oke, buat teman-teman semua yang baru bergabung ataupun yang sudah bergabung di channel ini, jangan lupa untuk support dan dukungannya untuk channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan prediksi terbaru dari channel ini. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut untuk ke prediksi bola malam ini ataupun laga dini hari, jika teman-teman ingin bermain betting online yang paling aman dan terpercaya, jangan lupa bergabung di Head and Bet. Oke, untuk cara kalian bergabung silahkan melalui link yang tertera pada kolom komentar ya. Oke teman-teman, sepertinya saya tidak berbasa-basi lagi, saya akan langsung saja pada prediksi bola malam ini ataupun laga dini hari. Sementara untuk laga atau prediksi kemarin ya, seperti biasa silahkan dicek di Google Score atau di Play Store kalian masing-masing ya. Oke, kembali 5 laga yang akan saya bahas untuk laga malam nanti ya, dimana ada 2 laga saya akan bahas dari Italia Serie A, dari La Liga Spanyol, dan 1 laga dari Liga Portugal ya. Oke, untuk prediksi yang pertama dari Italia Serie A, ada Salernitana akan berhadapan dengan Udinese di babak kedua ya. Oke, di sini terlihat tim yang masih lebih diunggulkan dan terlihat sama-sama memberikan favor untuk kedua timnya antara Salernitana dengan Udinese ya. Satu pemain dari Salernitana yang tidak bisa bermain atau absen, sementara 3 pemain juga masih diragukan. Sementara dari Udinese sendiri terlihat banyak pemain yang bakal absen, yakni ada 6 pemain dan 1 pemain juga masih dipertanyakan. Oke, 5 pertandingan terakhir dari Salernitana, di mana di kelima pertandingannya performanya terbilang cukup bagus dengan meraih 2 kali menang, 2 kali seri, dan hanya 1 kali kalah. Sementara untuk Udinese sendiri, di mana pada laga sebelumnya performanya memang cukup bagus, namun di laga terakhirnya mengalami kekalahan dari Juventus dengan skor 3-0. Oke, untuk head-to-head antara Salernitana dengan Udinese, di mana Salernitana 2 kali menang, Udinese 2 kali menang, dan di 1 kali pertemuan mereka meraih hasil imbang. Oke, Salernitana bermain di kandangnya sendiri memang cukup bagus dengan meraih 4 kali kemenangan dan hanya 1 kali kalah. Sementara untuk Udinese sendiri menjalani laga tandang, di mana di 2 laga terakhir memang cukup bagus dengan meraih 2 kali kemenangan beruntun, namun pada laga sebelumnya mengalami 3 kali kekalahan ya. Oke, posisi peringkat mereka saat ini, di mana Salernitana ada di peringkat 12 dengan 1 poin, sementara Udinese ada di posisi 17 dengan 0 poin ya. Oke teman-teman, setelah kita melihat statistik atau 5 penampilan terakhir untuk kedua tim ini antara Salernitana dengan Udinese, jadi saran atau prediksi saya untuk laga ini, saya sarankan teman-teman ambil tuan rumah yakni Salernitana, cukup dari 3-0 atau bermain yang elegan dan di under 2,3/4 atau hampir 3 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika kita sadia. Oke, selanjutnya ada Cagliari akan berhadapan dengan Inter Milan pada babak kedua. Di sini tim yang lebih diunggulkan memang masih terlihat lebih tim tamu yakni Inter Milan. Ada 3 pemain dari Cagliari yang tidak bisa bermain atau absen, sementara 1 pemain juga masih dipertanyakan. Sementara dari Inter terlihat full tim, namun ada 1 pemain juga masih dipertanyakan untuk tampil ya. Oke, 5 hasil pertandingan terakhir dari Cagliari, di mana di 5 laga terakhirnya memang cukup bagus, belum pernah mengalami kekalahan dengan meraih 3 kali kemenangan, 2 kali seri. Sementara untuk Inter Milan sendiri juga sama, menampilkan performa yang sangat bagus dengan meraih 4 kali kemenangan beruntun dan hanya 1 kali seri. Oke, untuk head-to-head antara Inter dengan Cagliari, di mana Inter Milan meraih 4 kali kemenangan, sementara Cagliari belum pernah menang dan di 1 kali pertemuan mereka berakhir imbang. Oke, untuk Cagliari sendiri bermain di kandangnya sendiri belum pernah kalah, 4 kali kemenangan beruntun dan 1 kali seri. Sementara untuk Inter sendiri menjalani laga tandang juga sangat bagus, meraih 4 kali kemenangan dan hanya mengalami 1 kali kekalahannya. Oke, untuk posisi peringkatnya saat ini, di mana Inter Milan ada di posisi ke-7 dengan 3 poin, sementara Cagliari ada di posisi 13 dengan 1 poin ya. Oke teman-teman, dari sedikit pembahasan atau analisa untuk kedua tim ya, antara Cagliari dengan Inter untuk 5 laga terakhirnya, begitu juga untuk head-to-headnya. Jadi sedikit saran atau prediksi saya untuk laga ini, tetap saya sarankan teman-teman ambil tim tamu yakni Inter Milan, cukup dan dekat min 3/4 atau hampir 1 gol dan di over 2/4 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika saat ini, jika masih ragu silahkan dikoreksi kembali. Oke, selanjutnya 2 laga dari La Liga Spanyol, ada Getafe akan berhadapan dengan Alaves pada babak ketiga. Nah, di sini untuk tim lebih diunggulkan atau peluang kemenangan masih tipis ke Getafe sebagai tuan rumah. 2 pemain dari Getafe yang tidak bisa bermain dan 3 pemain juga masih diragukan. Sementara dari Alaves terlihat hanya 1 pemain yang bakal absennya pada laga malam nanti. Oke, 5 hasil pertandingan terakhir dari Getafe, di mana di 5 laga terakhirnya performanya memang menurun, di mana hanya meraih 1 kali kemenangan, 1 kali seri, dan 3 kali kekalahan ya. Sementara untuk Alaves sendiri juga sama, belum maksimal, hanya mampu meraih 2 kali kemenangan, itu pun menang tipis ya, dan mengalami 3 kali kekalahan ya. Oke, untuk head-to-head antara Getafe dengan Alaves untuk 5 pertemuan, di mana berakhir imbang ya di 5 kali pertemuannya.
Oke, untuk Getafe sendiri bermain di kandangnya sendiri memang cukup bagus dengan meraih 3 kali kemenangan, 1 kali seri dan hanya 1 kali kalah. Sementara untuk Alaves sendiri menjalani laga tandang terlihat memang tidak maksimal ya, hanya meraih 2 kali kemenangan dan mengalami 3 kali kekalahan ya. Oke, posisi peringkatnya saat ini Alaves ada di peringkat 11 dengan 3 poin, sementara Getafe ada di peringkat 18 dengan 1 poin saja ya. Oke, teman-teman, dari sedikit ringkasan atau analisa keseluruhan dari 5 hasil pertandingan terakhir antara Getafe dengan Alaves, jadi sedikit saran atau prediksi saya untuk laga ini. Saya sarankan teman-teman ambil tim tamu yakni Alaves dengan menahan Getafe di 0,5 atau di setengah gol dan di under 2 gol ya. Oke, teman-teman, silahkan diambil jika kita sah ya. Oke, laga selanjutnya masih dari La Liga Spanyol, ada Rayo Vallecano akan berhadapan dengan Atletico Madrid, dan di sini untuk tim yang lebih diunggulkan atau peluang kemenangan jelas masih terlihat cukup besar memang ke tim tamu yakni Atletico Madrid ya. Dari Rayo Vallecano terlihat full tim namun 1 pemain juga masih dipertanyakan, sementara dari Atletico Madrid ada 4 pemain yang bakal absen dan 1 pemain juga masih dipertanyakan. Oke, 5 pertandingan terakhir dari Rayo Vallecano, di mana di 5 laga terakhir memang tampil cukup maksimal atau tampil bagus dengan 2 kali menang, 2 kali seri dan hanya 1 kali kalah. Sementara untuk tim tamunya Atletico Madrid juga cukup bagus, belum pernah kalah di 5 laga terakhir dengan meraih 2 kali kemenangan dan 3 kali seri ya. Oke, untuk head to head antara Rayo Vallecano dengan Atletico Madrid, di mana Atletico Madrid meraih 4 kali kemenangan, sementara Rayo Vallecano belum pernah menang dan di 1 kali pertemuannya berakhir imbang. Oke, untuk Rayo Vallecano bermain di kandangnya sendiri juga sangat bagus dengan meraih 4 kali kemenangan dan hanya 1 kali kalah. Sementara untuk Atletico Madrid yang menjalani laga tandang juga belum pernah mengalami kekalahan dengan meraih 2 kali kemenangan dan 3 kali seri ya. Oke, posisi peringkatnya saat ini di mana Rayo Vallecano ada di peringkat 4 dengan 6 poin, sementara Atletico Madrid ada di peringkat 8 dengan 4 poin ya. Oke, teman-teman, setelah kita membahas atau melihat statistik ya atau 5 penampilan terakhir antara kedua tim ini, antara Rayo Vallecano dengan Atletico Madrid, jadi saran atau prediksi saya untuk laga ini, saya sarankan teman-teman ambil tim tamu yakni Atletico Madrid cukup dan dikit 0,5 atau di setengah gol dan di over 2 gol ya. Oke, teman-teman, silahkan diambil jika kita sadia. Oke, lanjut lagi untuk pembahasan untuk prediksi yang terakhir. Satu laga saya ambil dari Liga Portugal, ada Rio Ave akan berhadapan dengan FC Porto. Di sini untuk tim yang lebih diunggulkan atau peluang kemenangan memang sangat besar memang ke tim tamu yakni FC Porto ya. 1 pemain dari Rio Ave yang tidak bisa bermain atau absen, sementara dari FC Porto ada juga pemain yang bakal absen dan 1 pemain juga masih dipertanyakan. Oke, 5 pertandingan terakhir dari Rio Ave, di mana di 5 laga terakhirnya terlihat naik turun ya performanya dengan meraih 2 kali kemenangan, 1 kali seri dan juga 2 kali kekalahan. Sementara untuk FC Porto di 2 laga terakhir memang cukup bagus di 5 laga penampilannya dengan meraih 2 kali kemenangan beruntun, 1 kali seri dan 2 kali kalah ya. Oke, untuk head to head antara FC Porto dengan Rio Ave, di mana FC Porto meraih 4 kali kemenangan ya, sementara Rio Ave hanya 1 kali menang ya. Oke, untuk Rio Ave sendiri bermain di kandangnya sendiri dibilang cukup bagus dengan 3 kali kemenangan, 1 kali seri dan hanya 1 kali kalah. Sementara untuk FC Porto menjalani laga tandang juga performanya sangat bagus dengan 4 kali menang dan hanya 1 kali kalah ya. Oke, posisi peringkatnya saat ini FC Porto ada di peringkat kelima dengan 6 poin, sementara Rio Ave ada di posisi 13 dengan 3 poin ya. Oke, teman-teman, dari sedikit analisa atau pembahasan keseluruhan ya antara untuk 5 pertandingan atau 5 laga terakhir antara Rio Ave dengan FC Porto. Jadi saran atau prediksi saya untuk laga ini tetap saya sarankan teman-teman ambil tim tamu yakni FC Porto cukup dan dikamin 1 gol dan di over 2/4 gol ya. Oke, teman-teman, silahkan diambil jika sehati, jika masih ragu silahkan teman-teman koreksi kembali ya. Oke, teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini untuk prediksi bola malam ini ataupun laga dini hari. Jika teman-teman merasa yakin dengan prediksi saya, silahkan teman-teman ambil, dan jika masih ragu silahkan dikoreksi kembali. Di sini saya hanya berbagi sedikit prediksi dan selalu utamakan prediksi teman-teman sendiri. Oke, teman-teman, selamat sore, salam jampi, sampai jumpa besok di prediksi selanjutnya. Salam olahraga.